Bab 20. Zidane, jika kau mau, kau bisa berbagi masalahmu denganku, ucap Gia. Zidane masih terisak sambil memeluknya. Gia merasakan beban Zidane sangat berat, bahkan mungkin lebih berat daripada masalahnya. Zidane yang masih terisak tersadar setelah mendengar ucapan Gia. Dia pun melepaskan pelukannya dan langsung menatap Gia. Bolehkah itu? Bolehkah aku bercerita padamu? Tanya Zidane. Mungkin jika bercerita, beban dan kesedihan yang dia tanggung akan sedikit berkurang. Gia tersenyum dan mengangguk tanpa sadar. Tangan Gia terangkat untuk kembali mengelap sisa air mata Zidane. Di mata Gia, saat ini Zidane terlihat seperti seorang anak yang ingin mengadu pada ibunya. Bagaimana jika kita pergi ke taman? Kau bisa bercerita di sana, ucap Gia menawarkan. Aku setuju, ayo. Entah sengaja atau tidak, Zidane mengulurkan tangannya pada Gia. Karena tak ingin membuat Zidane kembali bersedih, Gia pun memberanikan diri untuk menyambut uluran tangan Zidane. Mereka pun keluar dari area pemakaman sambil bergandengan tangan. Tanpa sadar, sejak mereka keluar dari kantor, ada yang membuntuti mereka. Ya, orang itu adalah Josh. Setelah bertemu Albert, Josh langsung pergi ke kantor Zion. Dia ingin mengawasi Zidane dan Zion. Saat Zidane pergi, Josh dengan segera mengikuti Zidane. Walaupun sebenarnya dia ingin melihat Zion, namun dia juga penasaran siapa wanita yang bersama Zidane. Josh berpikir siapa tahu wanita yang bersama Zidane bisa menjadi jembatan untuk melakukan rencananya. Setelah Zidane dan Gia pergi meninggalkan area pemakaman, Josh pun turun dari mobilnya dan masuk ke area pemakaman. Tak lupa dia membawa buket bunga untuk dia simpan di pusara sang kakak. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku yang tak berdaya saat kau butuh aku di sisimu. Maafkan aku yang membiarkanmu menanggung rasa sakit seorang diri. Tapi kakak tak usah khawatir. Aku sudah kuat untuk melawannya dan aku akan mengembalikan semuanya seperti dulu. Semoga kau tenang di sana, Kak, ucap Josh sambil berdiri. Dia menahan tangisnya agar tidak pecah, teringat betapa menderitanya kakaknya saat dulu. Saat itu dia bahkan tak mampu untuk menolong kakaknya yang hampir saja menjadi gila. Aku pulang, Kak. Kak, pegang janjiku. Akan kukembalikan semuanya seperti semula, ucap Josh lagi sambil meletakkan buket bunga yang dipegangnya. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah taman. Gia mengajak Zidane untuk duduk di area yang terlihat sepi agar bisa lebih leluasa bercerita pada Gia. Setelah duduk, Gia membuka tasnya lalu mengambil foto Zion. Zidane, aku menemukan foto ini di map yang kau berikan padaku. Aku tak sadar jika aku menaruhnya di tasku, ucap Gia sambil menyodorkan foto yang dipegangnya ke hadapan Zidane. Zidane mengambil foto dari tangan Gia. Dia melihat foto Zion dengan tatapan nanar. Dia menghela nafasnya sejenak sebelum menerima kehidupannya pada Gia, menceritakan kehidupannya pada Gia. Maaf jika aku lancang. Apa dia kakakmu? Tanya Gia dengan ragu. Mendengar pertanyaan Gia, pandangan Zidane menerawang ke depan. Tanpa sadar, dia meremas foto Zion yang sedang dia pegang. Aku menganggap dia kakakku, tapi dia hanya menganggapku sebagai sampah. Maksudmu? Tanya Gia. Jadi benar dia kakakmu? Zidane memalingkan tatapannya ke arah Gia. Dia tersenyum saat melihat ekspresi Gia yang terlihat menyimpan 1000 tanya. Apa setelah ini kau tahu bahwa aku anak haram, kau akan menjauhiku seperti yang lain, Gia? Tanya Zidane sambil tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu tersimpan sejuta luka. Zidane kembali menatap ke depan sembari bercerita. Ya, seperti yang kau pikirkan.
Aku memang adik dari Zayn, tepatnya adik tirinya, dan anak haram bagi keluarga orang tuaku. Ibuku adalah selingkuhan dediku, dan saat usiaku 3 tahun, ibuku meninggal. Dan saat itulah aku tahu bahwa aku hanyalah seorang anak haram. Setelah aku masuk ke rumah dediku, aku melihat Zayn. Aku pikir aku akan bahagia karena mempunyai kakak seperti impianku selama ini. Aku pikir Zayn akan menerimaku sebagai adiknya. Namun aku salah jika dia sama sekali tak menganggap kehadiranku. Bahkan dia selalu menyebutku anak haram. Bukan hanya Zayn yang dingin padaku, dediku pun sama dinginnya seperti Zayn. Selama ini aku selalu berusaha melakukan yang terbaik agar mereka senang dan menganggapku. Namun tetap saja aku masih tak dianggap. Zidan menghela nafasnya sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Tapi sekarang aku sudah mulai lelah, Gia. Aku lelah memperjuangkan yang akan berakhir dengan sia-sia. Sekarang aku tak mau lagi berjuang untuk mereka. Aku hanya ingin mencari kebahagiaanku. Karena merasa Gia tak merespon ucapannya, Zidan pun menengok ke arah samping. Keningnya mengerut bingung saat melihat mata Gia yang berkaca-kaca. "Gia, kenapa kau menangis?" tanya Zidan. Dia tak sadar bahwa Gia pun bisa merasakan penderitaannya. Apa itu sangat menyakitkan? Tanpa menjawab pertanyaan Zidan, Gia malah balik bertanya. Zidan menggenggam tangan Gia dan menuntutnya untuk memegang dadanya. "Sangat menyakitkan, Gia," jawab Zidan. Karena merasa tak nyaman saat Zidan memegang tangannya, Gia pun berusaha menarik tangannya. Tapi dengan cepat, Zidan mengencangkan genggaman tangannya pada Gia. "Gia, sekarang aku hanya ingin bahagia, dan aku rasa aku akan bahagia jika bersamamu," ucap Zidan tanpa ragu. Apa maksudmu, Zidan?" tanya Gia. Pipinya bersemu merah saat mendengar ucapan Zidan. "Maukah kau jadi kekasihku, Gia?" Jantung Gia berdetak dengan cepat saat mendengar ucapan Zidan. "Zidan, aku..." "Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Waktu yang diberikan Momi hanya tinggal 3 minggu. Gerutu Zayn yang sedang berada di apartemennya. Dia sedang memikirkan cara agar bisa menikahi Gia dan membuat Zidan hancur. Setelah sekian lama Zayn bertekad dengan pikirannya, terlintaslah satu ide di pikiran Zayn. Zayn tersenyum penuh kemenangan saat dia mempunyai ide untuk bisa mendapatkan Gia dan tentu saja bisa menyakiti Zidan. Dia menggoyangkan gelas wine yang sedang dipegangnya. Pikirannya sedang membayangkan tentang kehancuran adik tirinya. Zayn menaruh gelas wine yang dipegangnya, kemudian dia mengambil ponsel dari balik jasnya dan menelpon seseorang. "Aku yang akan menghadiri meeting di luar kota. Siapkan semuanya untukku. Dan ingat, jangan biarkan Mark mendampingiku. Aku akan pergi dengan orang lain," ucap Zayn pada seseorang di seberang sana. Zayn pun menutup teleponnya tanpa mendengar lagi jawaban dari orang yang diteleponnya. Setelah menelpon, Zayn pun bangkit dari duduknya dan menuju kamarnya. Dia melepas semua pakaiannya yang berjalan ke arah kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. "Gia," panggil Zidan yang menyadarkan Gia dari lamunannya. "Zidan, aku..." Dia berbicara dengan terbata-bata, otaknya kosong seketika. Semua ucapan Zidan bagai mimpi di siang bolong. Bagaimana tidak, Zidan yang tak lain adalah atasannya malah meminta Gia menjadi kekasihnya. Saat Gia akan menarik tangannya dari pegangan Zidan, Zidan malah mempererat pegangannya pada tangan Gia. "Jadi bagaimana? Kau mau kan menerimaku?" tanya Zidan lagi. "Zidan,
Bisakah aku menjawabnya nanti? Tanya Gia. Sebagai wanita biasa, tentu saja dia mengagumi sosok Zidane yang tampan dan gagah. Tapi Gia masih ragu, apa dia hanya sebatas kagum atau dia juga menyukai Zidane. Zidane melepas genggamannya, kemudian dia menaruh posisi duduknya ke arah Gia. Tanpa ragu, Zidane mengangkat kedua tangannya dan menangkap kedua pipi Gia. Tentu saja gerakan Zidane yang tiba-tiba membuat Gia terkejut. Gia, aku tak ingin menunggu lagi. Walau perasaanmu belum tumbuh padaku, aku yakin seiring berjalan kau akan jatuh cinta padaku. Zidane mengeja sejenak ucapannya dan memandang Gia lekat-lekat. Jadi, bisakah kau menerima cintaku sekarang, Gia? Ucap Zidane lagi dengan tatapan penuh harap. Bagai terhipnotis, Gia pun mengangguk tanpa sadar. Melihat Gia mengangguk, seketika Zidane melepaskan tangannya dari pipi Gia dan rasa kebahagiaan membuncah di dada Zidane saat Gia setuju menjadi kekasihnya. Zidane, aku tak bisa bernafas, ucap Gia saat merasa Zidane memeluknya sangat erat. Zidane pun melepaskan pelukannya dan menatap Gia. Terima kasih, Gia. Zidane mencium punggung tangan Gia. Terlihat jelas wajah Zidane bersemu dan dipenuhi kebahagiaan. Melihat senyum Zidane, Gia pun ikut tersenyum. Zidane, jangan pernah bersedih lagi dan jangan pernah merasa sendiri lagi. Kini ada aku bersamamu, ucap Gia. Ia memberanikan diri untuk mengelus pipi Zidane. Aku akan pergi jika kau menangis lagi, ucap Gia ketika melihat mata Zidane berkaca-kaca. Josh yang sedang melihat Zidane dan Gia dari kejauhan ikut tersenyum melihat senyuman Zidane. Karena dia sudah cukup lama melihat dan mengikuti Zidane, Josh pun memutuskan untuk pergi. Dia memutar balik mobilnya untuk pergi kembali ke apartemen. Saat di jalan yang cukup sepi, Josh menyipitkan matanya saat melihat kaca spionnya. Dia melihat ada dua mobil yang mengapitnya dan sepertinya mobil itu mengikuti mobil Josh. Kau takkan lagi menang melawanku, Albert. Josh tersenyum sinis saat tahu apa yang mengikutinya. Josh pun semakin mempercepat laju mobilnya dan tentu saja diikuti oleh kedua mobil di belakangnya.